Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bahasa dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah, kembali lagi kita di mana Sobat? Di kelas Bahasa Indonesia. Di video kali ini Ibu masih akan membahas seputar teks tanggapan nih. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa, siapkan dulu buku catatan dan alat tulis favorit kamu ya. Dan jangan lupa Sobat untuk klik like dan subscribe channel ini ya. Ingat, subscribe itu gratis. Nah, tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Seperti judulnya, hari ini kita akan membahas struktur teks tanggapan. Nah, bagi kalian Sobat Bahasa yang belum mengenal atau belum memahami apa sih teks tanggapan itu, bisa cek video sebelum ini ya. Struktur teks tanggapan ada apa saja sih? Struktur teks tanggapan hanya ada 3. Ibu singkat menjadi KDP. Apa itu? K-nya adalah konteks, D-nya adalah deskripsi, dan P-nya adalah penilaian. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Ingat, supaya ilmunya nampol di otak kalian, jangan di-skip, tonton videonya sampai selesai ya. Konteks. Konteks adalah bagian awal yang berisi pernyataan umum tentang persoalan yang disampaikan penulis. Nah, di sini sudah Ibu bedakan warnanya. Ibu bedakan warna itu yang merupakan kata kunci. Kata kuncinya awal dan pernyataan umum. Jadi kalau kalian ditanya tentang konteks, kalian ingat, oh konteks itu berarti berupa bagiannya ada di awal nih dan juga pernyataan umum. Begitu ya Sobat ya. Deskripsi. Deskripsi sendiri setelah konteks. Deskripsi itu merupakan bagian tengah teks yang berisi informasi tentang alasan yang mendukung dan menolak pernyataan masalah. Jadi, dapat dikatakan nih Sobat bahwa deskripsi ini merupakan struktur inti dari teks tanggapan. Jadi, deskripsi ini merupakan isinya yang berupa alasan dari tanggapan tersebut, baik berupa tanggapan yang mendukung maupun tanggapan yang menolak. Selanjutnya kita ke struktur yang ketiga atau struktur yang terakhir yaitu P, penilaian. Penilaian sendiri merupakan struktur bagian akhir teks yang berisi penilaian terhadap apa yang kita pikirkan tentang suatu masalah. Nah, supaya kalian lebih paham mengenai struktur dari teks tanggapan yaitu KDP, konteks, deskripsi, dan penilaian, akan Ibu berikan pemahaman lebih dalam nih berupa cirinya dan contoh dari masing-masing struktur tersebut. Kita ke yang pertama dulu ya, yaitu konteks. Nah, Sobat, konteks itu biasanya berisi pengertian masalah. Nah, ini ya. Biasanya nih, konteks itu kan adanya di awal paragraf ya. Isinya tuh pengertian masalah yang ditanggapi, fenomena awal masalah, tempat terjadinya fenomena, dan jenis fenomena. Di sini, Ibu berikan gambar berupa permukiman yang kumuh. Nah, contoh dari konteksnya sendiri di sini, permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota besar di Indonesia. Kalau kalian perhatikan, Sobat ya, paragraf ini atau kalimat ini merupakan pengertian atau fenomena awal masalah dari teks tanggapan. Jadi dijelaskan terlebih dahulu fenomena permukiman kumuh itu seperti apa sih? Nah, ini merupakan contoh dari struktur konteks. Paham ya Sobat ya? Selanjutnya kita ke struktur deskripsi. Nah, kalau deskripsi ini cirinya biasanya berisi cara merealisasikan, menciptakan, atau menghasilkan, disertai dengan tanggapan positif atau tanggapan negatif. Tanggapan positif tadi bisa berupa ujian ya atau bentuk persetujuan. Sedangkan tanggapan negatif bisa berupa kritik atau sanggahan.
Contohnya di sini, contohnya nih, seharusnya semakin banyak pohon ditebangi, semakin besar pula kepedulian kita untuk mencari alternatif, di antaranya bla bla bla. Nah, di sini kan jelas ya sobat ya, dari kutipan atau penggalan paragraf ini merupakan bagian dari cara merealisasikan. Berarti ini masuk ke dalam struktur teks tanggapan yang deskripsi. Paham ya sobat ya? Selanjutnya sobat, kita masuk ke ciri struktur teks tanggapan yang terakhir, yaitu penilaian. Penilaian itu biasanya ada di paragraf paling terakhir atau bagian terakhir dari sebuah teks tanggapan. Nah, penilaian ini isinya yaitu berupa simpulan ya, simpulan pemikiran dari penulis teks tanggapan. Contohnya nih, dari pembahasan sebelumnya, jika persoalan-persoalan tersebut dibiarkan tanpa penyelesaian, berbagai jenis musibah dan bencana alam akan merusak kehidupan kita. Nah, ini jelas merupakan kalimat simpulan. Jadi simpulan itu adalah bungkus dari semua yang sudah dijelaskan sebelumnya, dibungkus sesingkat mungkin, itu yang namanya simpulan ya. Nah, Sobat Bahasa, sekian pembahasan kita kali ini mengenai struktur teks tanggapan. Semoga bermanfaat ya Sobat ya. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan salam bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.